Siapkan Alkitab kita. Kita mempersiapkan bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan memohon kelayakan dan hikmat untuk kita boleh membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, sehingga kita bisa mengalami perjumpaan dengan kasih Kristus pagi hari ini di tempat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Allah, ketika kami ada di rumah-Mu yang kudus ini, semua bukan sekedar rencana rancangan manusia, rencana rancangan diri kami pribadi, lepas pribadi, bukan sekedar rencana rancangan dan kehendak majelis jemaat, tapi semua terjadi karena rencana Tuhan, sehingga kami semua boleh diringankan beban hidup kami, sebab kami memiliki Allah yang mengenal kebutuhan kami, Allah yang begitu dekat dengan kami, dan Allah yang melayakkan kami semua untuk bersama-sama mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami sangat rindu Tuhan diam di hadirat-Mu. Nah, oleh karena itu kami yakin di dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan, Engkau sungguh ingin bersama-sama di dalam kehidupan dengan setiap pribadi kami masing-masing. Karena itu kami rindu Tuhan untuk kami bersama-sama mendengar suara-Mu. Dan kalau di hadapan kami sudah terbuka Alkitab yang di dalamnya kami bisa menemukan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan juga yang memampukan setiap kami membuka bukan hanya telinga, bukan hanya mata, bukan hanya pikiran, namun juga hati dan keseluruhan keberadaan jiwa raga kami. Karena itu Tuhan, sungguh kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, dan kami memohon kekuatan dari Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami sudah menutup Alkitab ini dan pintu ruangan kudus-Mu ini sudah tertutup, tetapi hati, pikiran, jiwa raga kami terus-menerus dengar-dengaran akan firman-Mu dan memiliki kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Kuduskan hamba-Mu yang tidak layak, tidak pantas ini, supaya ia boleh dipakai sebagai alat untuk berita firman Tuhan disampaikan kepada umat-Mu pada pagi hari ini. Ya Bapa Sorgawi, kekasih hati kami, berfirmanlah kepada setiap kami, sebab kami anak-anak-Mu sungguh rindu akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terletak di dalam sebuah perikop yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ke-10 firman. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Banyak orang, kebanyakan orang, mungkin juga termasuk saudara dan saya, hidup untuk mengejar mimpi-mimpi, hidup untuk mencapai mimpi-mimpi di dalam hidupnya. Dan saya mengatakan itu sebagai hidup di dalam upaya untuk melakukan pencapaian-pencapaian dalam hidup kita. Mungkin kita mengejar karir, mungkin kita mengejar mimpi pencapaian-pencapaian dalam hidup kita di dalam bentuk keluarga, menjalin hubungan rumah tangga. Mungkin juga pencapaian-pencapaian itu adalah uang kita, jabatan kita, kehormatan kita, status kita, pangkat kita, atau hal-hal yang lain. Saya tidak tahu. Tapi saudara dan saya, masing-masing kita secara pribadi pasti tahu. Banyak di antara kita fokus terhadap pencapaian-pencapaian hidup kita. Entah itu karir, entah itu keluarga, rumah tangga kita, ambisi kita, uang kita, jabatan kita, atau apapun juga. Hidup kita singkatnya dipenuhi oleh berbagai macam agenda-agenda untuk dapat mencapai ambisi-ambisi hidup kita, ambisi-ambisi kita pribadi. Pertanyaan hari ini buat kita semua yang hadir di rumah Tuhan saat ini adalah, bagaimana dengan kehidupan orang Kristen? Bagaimana dengan kehidupan orang Kristen mencapai ambisi-ambisi kehidupannya, mencapai pencapaian-pencapaian hidupnya? Nah, menurut hemat saya, menurut pendapat saya, dari firman Tuhan saya bergumul, maka hidup orang Kristen itu justru ditandai dengan pencapaian-pencapaian berkat-berkat Allah. Ini penting Ibu Bapak, ini penting. Sebab sebetulnya intisari dari kehidupan orang Kristen adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Betul? Itu panggilan hidup orang Kristen. Bagaimana saya dan saudara dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan perkara-perkara yang besar, yang luar biasa. Logika sederhananya Ibu Bapak adalah, kalau saya sebagai seorang anak, saya mau berbagi kepada anak-anak yang lain. Kalau saya tidak mendapat apa-apa dari orang tua saya tidak bisa berbagi, betul? Saya harus pertama-tama terlebih dahulu diberikan berkat oleh Bapa Sorgawi. Baru setelah berkat itu diberikan kepada saya baru bisa memberikan berkat kepada yang lain. Berkat itu sendiri asalnya dari Allah. Jadi sebetulnya hidup orang Kristen ditandai dengan pencapaian-pencapaian berkat Allah. Kita perlu mendapat berkat Allah supaya kita dapat menjadi berkat. Manusia duniawi biasanya hidup dalam pesona yang begitu luar biasa terhadap orang-orang yang sukses secara materi,
Sering dengan spontan kita memberikan cap-cap kepada orang-orang yang secara materi itu sukses, sebagai orang-orang yang diberkati, otomatis sering kali seperti itu. Tapi bukan di GKI Kebayoran Baru. Nggak tahu, mungkin di mana di gereja yang lain, mungkin saya nggak tahu. Sering secara otomatis kita menyamaratakan bahwa orang-orang yang sukses secara materi adalah orang-orang yang diberkati. Dan ketika mereka berbagi milik-milik mereka, maka seringkali kita secara spontan mengatakan bahwa mereka berbagi, mereka sedang berbagi berkat Allah. Kita tidak lagi secara kritis bertanya dari mana asalnya materi-materi, dari mana asalnya segala benda yang dimiliki oleh orang itu ketika orang itu berbagi berkat dengan orang lain. Belum tentu itu adalah berkat Allah. Memang kita tidak perlu menghakimi, tetapi tidak otomatis bahwa segala pencapaian-pencapaian dalam hidup kita itu adalah bentuk berkat Allah. Pertanyaan yang utama adalah, apakah kita melibatkan Allah dalam pekerjaan kita? Apakah kita melibatkan Allah dalam semua pencapaian-pencapaian itu? Atau kita mengandalkan otak kita? Atau kita mengandalkan kekuatan kita? Atau kita mengandalkan materi kita? Atau kita mengandalkan orang lain? Dan itu bukan bentuk pencapaian berkat Allah. Belum tentu orang yang kaya adalah orang yang diberkati. Belum tentu orang yang rajin memberi adalah orang yang diberkati Allah. Dan orang Kristen yang sejati adalah orang-orang yang diberkati oleh Allah. Allah rindu memberkati saya dan saudara. Allah rindu memberkati kita semua. Allah rindu memberkati pekerjaan kita. Allah rindu memberkati keluarga kita. Allah rindu memberkati gereja kita. Allah amat sangat rindu. Persoalannya mungkin bukan demikian dengan diri kita. Seolah-olah kita hidup bisa lepas tanpa berkat Allah. Padahal orang Kristen yang sejati adalah orang-orang yang diberkati. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Supaya kita bergantung kepada Allah. Supaya kita tidak menjadi tinggi hati. Supaya kita tidak menjadi sombong. Supaya kita mengatakan, aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Aku digerakkan oleh Roh Allah yang kudus untuk memberkati dunia ini. Amin. Orang Kristen adalah orang di mana Allah rindu memberikan berkat, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu adalah hal yang biasa. Itu adalah hal yang normal. Itu adalah hal yang lumrah. Termasuk juga ketika kita mengampuni orang lain, itu adalah berkat dari Allah. Ketika kita mampu mengampuni orang lain, dan itu adalah hal yang lumrah. Ini contoh kecil. Kita seringkali memuji-muji orang, wah hebat sekali orang itu ya, bisa mengampuni orang. Itu hal yang lumrah kalau dia orang Kristen. Kekuatan itu datang dari Tuhan. Itu bukan hal yang luar biasa. Tetapi persoalannya adalah, kalau orang tidak mampu mengampuni orang lain, itu bukan orang yang lumrah secara Kristiani. Ini hanya contoh kecil. Kita melakukan suatu analogi bahwa Allah memberkati kita. Allah rindu menurunkan berkat kepada kita. Itu bukan hal yang istimewa. Dan kalau hari ini kita bicara tentang memberikan tempat yang layak untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan di hari Sabat yang kudus, saya menyebutnya itu sebagai momentum of blessing. Orang-orang Kristen yang amat sangat rindu untuk menguduskan hari Sabat, orang-orang Kristen yang amat sangat rindu untuk datang ke rumah Tuhan, itu adalah orang-orang Kristen yang betul-betul memahami bahwa Allah rindu memberikan berkat-berkatnya. Memang betul tidak harus kita di gereja diberikan berkat-berkat oleh Allah. Memang betul bahwa kita bisa mengalami perjumpaan bukan hanya di gereja, bukan hanya pada saat hari Minggu saja.
Memang betul bahwa kita bisa mengalami momentum of blessing itu di hari Senin, di hari Selasa, dan di hari-hari yang lain. Tetapi kita sering terbalik-balik berpikir. Kita seringkali menyamakan hari Minggu dengan hari-hari biasa. Harusnya kita terbalik berpikir. Harusnya kita menyamakan hari-hari biasa itu sebagai hari Minggu, hari-hari biasa itu sebagai hari Sabat, hari-hari biasa itu sebagai hari momentum of blessing. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa segala hari itu untuk Tuhan. Segala hari adalah kudus di hadapan saya, Anda, terlebih di hadapan Tuhan. Dan saya mengatakan Ibu Bapak di dalam firman Tuhan hari ini bahwa hari Minggu adalah hari yang spesial, di mana kita secara nyata mengalami momentum perjumpaan dengan Allah. Momentum perjumpaan dengan Allah di rumahnya yang kudus, yang mungkin kalau bisa setiap hari kita alami, yang mungkin kalau bisa memang semakin sering kita alami momentum of blessing itu, kita semakin merasakan kekuatan untuk tidak berjalan sendiri. Yang mungkin kalau memang kita bisa usahakan bukan hanya seminggu sekali, tetapi setiap saat, setiap detik dalam hidup kita mengalami momentum of blessing. Itu inti firman Tuhan pada hari ini. Boleh angkat tangan bersama-sama saya yang mengalami momentum of blessing hari ini. Puji Tuhan. Suatu hari ketika saya kira-kira umur 10 tahun, karena orang tua kami itu banyak anak, sebab orang Jawa dulu mengatakan banyak anak banyak rezeki, walaupun banyak repotnya. Dan kenyataannya di rumah itu kebanyakan repotnya, karenanya rumah berantakan, luar biasa berantakan. Suatu sore ada telepon berdering. Waktu itu saya masih kelas 5 atau kelas 6, umur sekitar 11 tahun. Telepon itu berdering dan kemudian dari seberang sana mengatakan, mami saya yang angkat waktu itu, sudah almarhum sekarang mami, Bupati mau datang. Wah, heboh sekali. Kami rumah di Tangerang pada waktu itu kira-kira tahun-tahun awal 80-an waktu itu. Bupati, seorang bupati itu luar biasa. Yang lebih luar biasa sekarang seorang gubernur ngundang rakyat biasa makan bersama, itu baru luar biasa. Ini bukan promosi, minta maaf, ini hanya ilustrasi. Tapi ketika dikatakan bupati mau datang, wah mami saya panik, rumah berantakan, luar biasa acak-acakan. Lalu kemudian kita semua kerja bakti, seluruh 4 anaknya itu kerja bakti, suaminya juga kerja bakti. Rumah sekitar langsung bersih, saudara. Beberapa jam kemudian bupati itu datang. Ternyata yang datang itu bukan bapak bupati, tetapi yang datang itu bupati, istrinya Pak Pati. Waduh, kacau semua ini. Tapi kami mengatakan, tuh lihat mami, kalau bukan seorang bupati datang, kita nggak akan beresin nih rumah. Betul? Itu mengatakan apa? Kalau hanya untuk manusia kita begitu hormat, kalau hanya untuk kedatangan seorang manusia kita begitu ekspektasi, begitu merasa gairah yang luar biasa, bagaimana dengan ketika kita datang berkunjung ke rumah Bapa Surgawi? Ada respect, ada gairah, ada passion. Ini persoalannya, ini masalahnya. Banyak orang datang, bukan di GKI Kebayoran Baru, sorry. Banyak orang datang ke rumah Tuhan, tetapi dia tidak mengharapkan apa-apa. Dia tidak tahu harus apa di sana. Dia tidak mengharapkan momentum of blessing. Dia tidak berharap perjumpaan dengan Tuhan. Dia datang begitu-begitu saja, keluar juga begitu-begitu saja. Tidak ada sesuatu yang menyentuh, tidak ada sesuatu yang menggigit, tidak ada sesuatu yang menghancurkan dan membangun, memulihkan. Saya lihat itu tema GKI Kebayoran Baru merayakan ulang tahun yang keberapa? Wah, luar 70. Good, oke. Sorry, saya suka bercanda ya. Ini persoalannya, banyak orang yang hidupnya kosong.
sepi, lonely, jenuh, membosankan, dan itu dibawa malas ke gereja, malas untuk menjaga kekudusan. Dan menjaga kekudusan Allah hanya menjadi barang rongsokan dalam gudang hidup kita. Ibadah menjadi suam-suam kuku. Lalu hari Minggu hanya dianggap sebagai hari biasa saja, seperti hari yang lain. Terbalik, harusnya hari yang lain itu menjadi momentum of blessing. Ini dibalik. Ini dibalik, bahwa lalu kemudian baiklah kita mengikuti apa kata dunia. Ini dibalik-balik. Dan hari ini Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan mau kita hidup di dalam bait-Nya, every day, every moment. Amin. Tuhan mau kita merasakan hadirat Allah. Tuhan mau kita menyambut Allah, bukan hanya dengan mulut, bukan hanya dengan tindakan, tetapi dengan hati kita yang terdalam. Dan ini sungguh-sungguh bukan hanya sekedar lip sync. Ini sungguh-sungguh bukan hanya permukaan, tetapi ini sungguh-sungguh merupakan kerinduan. Oh Tuhan, saya mau dekat denganmu. Saya mau hidup dalam pimpinanmu, tanpa hasrat mengalami perjumpaan denganmu. Saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Mari kita masuk lebih dalam lagi, saudara. Mengapa Allah memberikan kita hari Sabat? Dan secara singkat saja saya mengatakan bahwa dalam tradisi kemudian hari Minggu itu menggantikan hari Sabat. Sampai hari ini hari Sabat itu adalah hari Sabtu bagi orang-orang Yahudi. Tetapi hari Minggu itu menggantikan hari Sabat dalam tradisi kekristenan. Kita tidak perlu membahas itu terlalu panjang lebar. Kita menerima itu, bahwa karena ada momentum kebangkitan Yesus Kristus itulah, maka kemudian hari Sabat kita adalah hari Minggu. Pertanyaan kita adalah, mengapa Allah memberikan kita hari Sabat? Yang pertama adalah karena Ia rindu Anda dan saya kepenuhan berkat-berkat-Nya. Karena Allah sangat rindu mengalami hubungan yang istimewa dengan saya dan saudara, dengan kita semua dan Tuhan. Kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan adalah ketika pintu hubungan dengan Tuhan terbuka, dan kita mengalami momentum of blessing every day, every moment. Sebab itu semua bukan karena upaya kita, itu semua bukan upah, itu semua bukan reward, itu adalah blessing dari Allah. Yang kedua, saudara, kenapa Allah memberikan kita hari Sabat? Karena Allah adalah Allah yang menjaga keseimbangan. Saudara lihat, ada positif dan negatif itu dipadu sedemikian rupa, dijaga keseimbangan. Allah kita adalah Allah yang menjaga keseimbangan. Di satu sisi Dia adalah Allah yang maha kudus, yang maha jauh ada di sana. Orang mengatakan kesanaan Allah. Di sisi lain Dia amat sangat dekat. Di dalam Yesus Kristus Dia membuka pintu berkat. Momentum of blessing itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bukan karena upah kita, itu bukan reward, itu adalah blessing, itulah adalah anugerah, itu adalah berkat semata-mata, bukan karena upaya kita. Dan itu ada kita diminta untuk menjaga keseimbangan Allah yang di sana yang begitu kudus. Kita harus menjaga kekudusan Allah. Dan Allah yang ada di sini kita ingin berhubungan, Allah ingin berhubungan erat dengan kita. Semakin kita menyeimbangkan itu, maka kita akan menjaga dunia ini dalam keseimbangan. Kalau tidak, akan terjadi chaos. Kalau tidak, akan terjadi kekacauan luar biasa. Saudara perhatikan, positif dengan positif itu akan bertolak belakang. Tetapi ketika positif bertemu dengan negatif, itu akan terjadi paduan yang serasi. Dan itu yang Tuhan ingin katakan hari ini. Semakin kita sering merasakan momentum itu, semakin bagus. Semakin hidup kita terasa maknyus. Karena kita tahu bahwa hari Minggu adalah latihan kita untuk berefleksi, berretreat, melakukan evaluasi dalam hidup kita. Saudara, saya undang saudara berdiri.
Saudara, dalam hidup kita itu ada dua fase yang harus kita lewati, yang saya katakan sebagai dua fase telanjang. Fase telanjang pertama adalah ketika kita lahir tidak bawa apa-apa. Fase telanjang yang kedua adalah ketika kita mati, kita juga tidak ada bawa apa-apa. Dan di antara dua fase itu kita diminta untuk sungguh-sungguh menentukan hidup kita ada di mana kita. Apakah ada bersama-sama dengan Allah, merasakan hadirat Allah. Kemarin saya menemani seorang pendeta dari Nepal. Di Nepal itu tidak ada yang namanya laut. Ketika saya tanya, Anda mau kemana? Saya mau ke laut. Saya bawa dia ke Anyer. Saya tanya, sudah pernah main banana boat? Belum. Oke, kalau gitu Anda main. Dan saya katakan, apapun yang diinstruksikan Anda dengar. Anda dengar, saya katakan gitu. Oke. Lalu kemudian dia memegang erat banana boat itu. Saudara tahu ya banana boat ya, bermain di pantai itu. Mereka berenam dengan anak dan keponakan saya. Lalu saya menjaga di pinggir pantai. Lalu kemudian ketika ditanya mau dijatuhkan atau tidak, dijatuhkan, kami katakan gitu. Saya sudah pesan kepada pendeta dari Nepal ini, kalau terjadi apa-apa Anda hanya ikuti instruksi. Dan lalu kemudian banana boat itu dijatuhkan. Apa yang terjadi, Ibu Bapak? Yang terjadi adalah dia begitu takut dan dia memegang banana boat itu. Dia pegang terus dan saudara tahu apa yang terjadi? Itu banana boat diseret terus ke tengah laut. Saya dari pinggir pantai lari sekencang-kencang. Wah, ini orang asing, ini pendeta lagi dari Nepal lagi. Wah, gawat, ini saya yang ngajarin dia. Saya katakan, you are in danger, you are in danger. Lepas, hold out. Saya katakan begitu. Dia tetap memegangi. Saudara, dia tidak bisa dengar apa-apa. Dia tidak bisa lihat apa-apa dalam beberapa detik. Kemudian ketika dia sadar, dia dengar kalimat, you are in danger. Saya berteriak, you are in danger, you are in danger, you are in danger. Lepaskan. Dia lihat kode saya. Oh, dia sadar tangannya berpegang pada sesuatu yang akan menghancurkan kita. Hari ini Tuhan mau mengatakan, kalau kita hidup dalam kebergantungan bukan kepada kuasa Tuhan, I am in danger. Kalau hari ini kita mau katakan, oke Tuhan, I am in danger. Karena selama ini saya tidak memedulikan kekudusan-Mu. Saya mungkin sering datang ke gereja asal-asalan. Saya mungkin sering datang ke gereja selalu terlambat. Saya mungkin sering datang ke gereja setelah kolektor, tapi bukan di GKI Kebayoran Baru. Pastinya. You are in danger, I am in danger, we are in danger. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Engkau lihat umat-Mu di tempat ini. Sungguh amat sangat rindu, sebab kami merasakan Tuhan hadirat Allah mau bekerja dalam kehidupan kami. Saudara, mari kita serahkan segala beban kepada Tuhan. Kita datang dengan sungguh hati kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mulai hari ini keluar dari ruangan kudus Allah ini. Aku menjaga kekudusan Allah. Aku mau merasakan setiap saat adalah momentum of blessing. Saat-saat di mana aku merasakan hadirat Allah, kuasa Allah, berkat-berkat Allah bekerja dalam hidup saya. Tuhan berkati kami Tuhan. Di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.